mereka berada. Kerjasama yang luar biasa sekali ya Bang. Iya, kita beri tangan apresiasi begitu sangat luar biasa. Luar biasa, dari dalam kapal diangkut, Betul. ditimbang, diuji, dikunci. Betul sekali. Ini membuktikan bahwa negara benar-benar hadir. Negara ada untuk menyelamatkan anak bangsa. Sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas. Betul Jenderal ya. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi kita beri tangan yang sangat meriah. Sinergi yang telah terbentuk oleh seluruh stakeholder. Dan berikutnya sama-sama kita akan mendengarkan laporan dari tempat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum SK-MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menko, izinkan saya menyapa hadirin sekalian dengan salam khas BNN. Dan sangat indah kalau salam ini dibalas dengan ucapan yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Kayaknya belum kompak nih Pak Menko, saya minta sekali lagi di depan masyarakat semua, mari kita mengatakan salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh hadirin agar senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, kita semua masih berada dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri dan menyaksikan pemusnahan barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 ton hasil dari pengungkapan kasus penyelundupan jaringan sindikat narkotika internasional di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada tanggal 20 Mei 2025 oleh petugas gabungan Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam yang terdiri dari BNN, Bea Cukai, dan di backup penuh dengan peralatan tempur oleh TNI AL dan Polri. Sebelum saya melanjutkan sambutan dan press release saya ingin memberikan judul press release hari ini. Negara bersama rakyat bangkit melawan narkoba. Saya ulangi lagi, negara bersama rakyat bangkit melawan narkoba. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 3, Bapak Rizky Faisal. Yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Dwi Ajeng Sekar Respati. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Jenderal Polisi Budi Gunawan PhD. Yang saya hormati Menteri PPMI Kepala BP2MI Bapak Abdul Qadir Karding. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan RI Bapak Anto Mukti Putranto. Yang saya hormati Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Hasbi. Yang saya hormati Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Bapak Dr. Ahmadi SH MAP. Yang saya hormati Wakil Menko Polkam Bapak Letjen TNI Purnawirawan Ludwig F. Paulus. Yang saya hormati Kepala Staf TNI Angkatan Laut Bapak Laksamana TNI
Muhammad Ali. Yang saya hormati Sekretaris Menko Polkam, Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan. Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Bapak Ersyarif Hidayat. Yang saya hormati Menteri Hukum yang diwakili Kanwil Kementerian Hukum Kepri, Bapak Edison Mane. Yang saya hormati Menteri Impas yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Bapak Pujo Suyoto SH MSI. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili oleh Asisten Kaspogab Wilhan, Bapak Brigjen TNI Jimmy Watuseke SE. Yang saya hormati Kapolri yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Pol Eko Hadi Santoso SIK. Yang saya hormati Jaksa Agung RI yang diwakili Kajati Kepri, Bapak Teguh Subroto SH MH. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara yang diwakili Kabinda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Brigjen Pol Bambang Heri Sukamajadi SIK SH. Yang saya hormati Kepala PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri, Bapak Brigjen Pol Muhammad Irhamni SIK MH Mhan. Yang saya hormati Panglima Komando Gabungan Pertahanan Wilayah 1, Bapak Letjen TNI Kunto Arif Wibowo SIP. Yang saya hormati Panglima Koarmada 1, Bapak Laksda TNI Fauji SE MM MTR Opsla Mhan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kepri, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SE MSI. Yang saya hormati para pejabat tinggi media dan Pertama BNN RI. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bapak Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH. Yang saya hormati Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amskara Ahmad SOS MSI. Yang saya hormati para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal dan pimpinan OPD pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati perwakilan duta besar dan atasnya negara sahabat. Yang saya hormati penasihat dan kelompok ahli BNN RI, Bapak Awil Lutan, Bapak Boris Mere, Bapak Akbar Faisal, Bapak Isla Barawi, Bapak Ecep Suryadina Yasa. Yang saya hormati para pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda dan akademisi, serta rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun yakinilah bahwa saya menghormati dan mencintai Bapak Ibu sekalian. Bapak anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang akan kita musnahkan hari ini merupakan barang bukti narkotika terbesar dalam sejarah operasi pemberantasan narkotika di Indonesia. Dalam rangka mengapresiasi dedikasi dan jasa para patriot kemanusiaan dari beberapa instansi pemerintah yang telah bekerja keras, berkolaborasi, mengungkap kasus penyelundupan narkotika, sekaligus dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum narkotika, BNN dan stakeholder terkait di bawah koordinasi Kemenko Polkam berkomitmen menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini. BNN juga akan melaksanakan penyidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, BNN bekerjasama dengan stakeholder terkait di bawah koordinasi Kemenko Polkam bertekad
memburu dan menangkap, mengungkap pengendali dan para pihak yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu yang sedang kita tangani saat ini. Tekad ini sebagai upaya membongkar dan memutuskan mata rantai seluruh jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di Indonesia, termasuk menyita seluruh aset jaringan sindikat dari hasil kejahatan narkotika. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, yang telah merumuskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba sebagai landasan moral dan spirit bagi seluruh penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba secara konsisten untuk menyelamatkan generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Polkam selaku pengarah pengendali Des Pemberantasan Narkoba yang selama ini telah mengkoordinasikan dengan baik pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para menteri, dan pimpinan lembaga yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada BNN serta berkolaborasi dalam rangka mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kehadiran Bapak Menko Polkam, para menteri, dan pimpinan lembaga atau perwakilan kementerian lembaga, serta pimpinan daerah dalam kegiatan pemusnahan hari ini sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mensukseskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sebagai anggota Des Pemberantasan Narkoba, BNN akan terus mendukung kerja-kerja Des Pemberantasan Narkoba di bawah kendali Menko Polkam dan memohon kepada Bapak Menko Polkam untuk terus memberikan arahan agar kolaborasi antara instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba terus meningkat dan lebih optimal. Selain itu, BNN juga memohon kepada Bapak Menko Polkam agar mengintensifkan dan memperkuat hubungan kerjasama intelijen dengan sejumlah negara, khususnya negara di kawasan Asia Tenggara. Penguatan kerjasama intelijen ini dalam rangka mencegah penyelundupan narkotika ke Indonesia, khususnya jaringan Golden Triangle. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian. Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba internasional yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan kerjasama dan kesepahaman dengan negara-negara ASEAN. Semangat membersihkan kawasan ASEAN dari kejahatan narkotika perlu kembali ditegakkan agar menjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bersih dari kejahatan narkotika, perlu dibangun joint analisis dan joint investigasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN Tenggara untuk saling bertukar data, informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di kawasan ASEAN. Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun ini bukan babak akhir dari upaya pemberantasan narkotika, melainkan pintu masuk atau babak awal membongkar struktur jaringan sindikat narkotika yang lebih luas, baik yang beredar di dalam negeri maupun di luar negeri. Tekad tersebut sebagai manifestasi 6 kebijakan dan strategi BNN, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan ketahanan sosial masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan pendekatan tematik dan ikonik, serta penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton dengan tersangka 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand merupakan hasil implementasi kebijakan strategi dan terutama kebijakan penguatan kolaborasi, penguatan intelijen,
dan penguatan kerjasama dengan negara-negara perbatasan di bawah koordinasi Menteri Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton pada hari ini dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara luas, merupakan bentuk transparansi dalam proses penegakan hukum narkotika. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan dan untuk diketahui bersama bahwa jumlah barang bukti sabu pada saat penindakan sebanyak 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus kemasan teh Cina seberat 2.115.130 gram. Barang bukti sabu ini sebagian telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan drug profiling seberat 2.009 gram atau 2 kilo lebih sedikit. Karena faktor keterbatasan sarana dan teknologi dan jumlah barang bukti yang sangat besar, maka kegiatan pemusnahan hari ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di alun-alun Engku Putri Batam, Engku Putri Batam Center, dan di PT Desa Air Kargo Kabil Nongsa, Kota Batam. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, saya sebagai Kepala BNN menjamin dan memastikan bahwa proses penanganan barang bukti narkotika jenis sabu oleh jajaran BNN dan seluruh stakeholder terkait dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat, cermat, dan mekanisme yang transparan dari sejak awal pengungkapan sampai pada tahap pemusnahan. Kondisi barang bukti narkotika jenis sabu ini juga telah mendapat penetapan status barang bukti dari pihak kejaksaan. Dalam hal ini, keseluruhan proses penanganan barang bukti dipastikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, masyarakat diberikan kesempatan secara terbuka untuk menyaksikan dan terlibat secara langsung dalam proses pemusnahan barang bukti. Masyarakat berhak mengawasi dan mengecek bahan, jenis, dan bobot barang bukti narkotika. Saya ulangi, masyarakat berhak mengawasi dan mengecek bahan, jenis, dan bobot barang bukti narkotika untuk memastikan kesesuaian dengan barang bukti narkotika yang disita pada saat penindakan. Keterbukaan ini untuk memberikan bukti empiris kepada masyarakat bahwa penanganan barang bukti narkotika oleh BNN dan stakeholder terkait dilakukan secara cermat dan akuntabel, sehingga masyarakat meyakini bahwa barang bukti narkotika yang disita betul-betul dimusnahkan dan tidak disalahgunakan. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai Kepala BNN RI, saya mohon kepada para pimpinan kementerian, lembaga, melalui Bapak Menko Polkam, agar para anggota yang terlibat dalam operasi pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di kapal Sea Dragon Tarawa diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi dan dedikasinya. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari negara kepada para anggota yang telah berjasa mencegah peredarannya narkotika di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi menggerus uang masyarakat untuk pembelian narkotika sebesar kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat sebanyak kurang lebih 8 juta jiwa. Apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, maka potensi nilai kerugiannya sangat besar dan tidak cukup hanya dinilai secara finansial dan material. Dalam hal ini, BNN dan stakeholder terkait memaknai bahwa upaya
penyelamatan nilai-nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkotika. Saya ulangi, kita semua memaknai bahwa upaya penyelamatan nilai-nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkotika yang tidak dapat dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat material. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala negara, dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jaringan sindikat narkotika merupakan kelompok kejahatan penebar ancaman kemanusiaan yang nyata. Penebar ancaman kemanusiaan yang nyata dan akan menghancurkan kualitas sumber daya manusia dan menghancurkan tatanan nilai-nilai moralitas dan peradaban luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan secara terbuka bersama seluruh elemen masyarakat pada hari ini bukan sekedar seremonial dan pemenuhan aspek legal formal, namun merupakan proses membangun kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya dan ancaman keselamatan anak manusia. Saya mengulangi sekali lagi, merupakan proses membangun kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya dan ancaman keselamatan anak manusia. Sehingga momentum ini dapat membangkitkan semangat perlawanan kolektif seluruh elemen bangsa terhadap para sindikat narkoba. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat, mari kita bersama menabuh genderang perang terhadap jaringan sindikat narkoba, baik domestik maupun internasional. Saya ulangi lagi, mari kita bersama menabuh genderang perang terhadap jaringan sindikat narkoba, baik domestik maupun internasional. Saya pastikan tidak ada tempat yang aman bagi jaringan sindikat narkoba di Republik Indonesia. Anggota DPR RI, Bapak Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan kalangan media agar selalu aktif mengawasi, memantau proses penegakan hukum kasus-kasus ini hingga akhir. Partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan penegakan hukum kasus ini dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan dengan memberikan penghukuman maksimal yang sebanding dengan dampak kerusakan akibat kejahatan narkoba. Sebagai penutup, saya juga menghimbau dan berpesan kepada masyarakat dan kalangan media agar secara aktif terus mengawasi kerja-kerja penegak hukum dan memberikan kritik konstruktif agar BNN dan seluruh penegak hukum yang lain selalu bekerja sama secara profesional dan transparan dalam menegakkan hukum, terutama di bidang narkoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat tanpa narkoba. Iya, kita beri tangan yang satu ya. Ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk laporan yang baru saja disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR OPSA. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Budi Gunawan, beserta jajaran selaku Ketua Des Pemberantasan Narkoba dan segala bentuk penyelundupan. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang saya hormati, yang mewakili Panglima TNI dan Kapolri,
anggota Komisi 3 DPR Bapak Rizky Faisal, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi, Panglima Koarmada RI, Staf Khusus Kemenko Polkam Letjen TNI Purnawirawan Chandra Warsenanto, Kepala BNN RI, Kabareskrim Polri, Kakanwil Hukum Riau, Gubernur dan Forkompinda Kepri, Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Panglima Koarmada 1, pejabat utama Mabesal, rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sekali lagi, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara pemusnahan barang bukti narkotika dengan berat sekitar 2 ton dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Saya merasa terhormat dan berbangga hati dapat menghadiri kegiatan yang sangat penting ini, sebuah bentuk nyata dari komitmen bersama dalam memerangi bahaya narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa. Acara hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan juga merupakan pengingat sekaligus penegasan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap kejahatan narkotika. Sesuai dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan arahan beliau untuk selalu senantiasa memberantas segala bentuk penyelundupan. Begitu pula perintah langsung dari Bapak Panglima TNI untuk memberantas penyelundupan narkoba, tentunya di bawah koordinasi dari Kemenko Polkam. Setelah sebanyak 2 ton narkotika yang telah dimusnahkan pada minggu lalu, dan saat ini akan dimusnahkan kembali 2 ton narkoba pada hari ini menjadi hampir kurang lebih 4 ton dalam 2 minggu terakhir ini. Ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan potensi kerusakan yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak kita, keluarga kita, dan generasi bangsa apabila tidak berhasil digagalkan. Peredaran gelap narkoba adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pendekatannya pun harus luar biasa, menyeluruh dan berkelanjutan. Hadirin dan undangan sekalian, penggagalan upaya penyelundupan dalam jumlah besar ini adalah sejarah dan bukan hasil kerja satu institusi semata. Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antar lembaga, yakni antara TNI Angkatan Laut, BNN, Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan juga masyarakat. Inilah bukti bahwa ketika kita bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi. Sinergi bukan hanya jargon, tetapi prinsip kerja nyata yang harus terus kita pelihara dan tingkatkan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, TNI Angkatan Laut akan terus berkomitmen menjaga perairan Indonesia dari ancaman penyelundupan narkoba dan kejahatan lintas batas lainnya. Pada waktu yang bersamaan ini, di beberapa tempat jajaran Angkatan Laut juga akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba, yaitu di Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah berhasil mengamankan sabu-sabu dengan berat 4,5 kg. Kemudian di Lanal Dumai telah berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 48,54 kg. Dan di beberapa tempat lainnya seperti di Pontianak, di Kota Baru, di Ketapang, dan di beberapa tempat lainnya terkait pemusnahan narkoba
rokok tanpa cukai, kemudian sembako, bawang bombay, dan amunisi dan granat yang juga berhasil digagalkan penyelundupannya. Dengan kekuatan unsur laut dan intelijen maritim yang dimiliki, kami terus memperkuat patroli keamanan laut, meningkatkan deteksi dini, serta menjalin kerjasama strategis dengan seluruh elemen terkait. Namun kami juga menyadari bahwa upaya ini tidak akan efektif tanpa pendekatan holistik yang mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momen yang penting ini sebagai pengingat bahwa perjuangan melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Menko Polkam RI dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengungkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba ini. Semoga langkah-langkah kita hari ini menjadi pijakan kuat menuju Indonesia yang lebih bersih, sehat, maju, dan berdaulat. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kita yang terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Iya, itu dukungan yang sangat meriah. Kami ucapkan untuk laporan yang baru saja disampaikan. Iya, selanjutnya para tamu undangan masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SHM SI PSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, beserta Asintel, Asop Kasal, beserta rombongan, Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Martinus Hukom, beserta seluruh jajarannya, Kepala Staf Kepresidenan, Letnan Jenderal TNI AM Putranto, beserta rombongan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Hasan Nasbi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diwakili oleh Sekretaris Jenderal P2MI, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dwiono, Ketua LPSK Dr. Ahmadi SHMAP, dari Komisi 3 DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rizky Faisal, Panglima Ko Armada 1 Laksamana Madya TNI Fauzi, Menteri Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai Bapak Syarif Hidayat, Kapolri yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso SIK. Selanjutnya yang mewakili Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota Batam, Dr. Haji Amsakar Ahmad, jajaran Forkompinda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Kapolda Kepri, kemudian Bapak Danrem, Kajati, Kakanwil, Lapas dan Imipas, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya rekan-rekan dari
jajaran TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah, perwakilan dari Kedutaan Besar Thailand dan Australia Federal Police, para tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, serta perwakilan dari 11 komunitas budaya dan etnis dari seluruh Indonesia yang turut hadir untuk mendeklarasikan komitmen P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, serta seluruh hadirin sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Sebelum menyampaikan sambutan ini, perlu saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang menitipkan pesan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas keberhasilan pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu kurang lebih 2 ton yang akan kita musnahkan pada hari ini, yang merupakan sejarah terbesar dalam pengungkapan narkoba di negara kita, di Indonesia. Tepuk tangan untuk TNI Angkatan Laut, BNN, Bea Cukai, Polri, dan semuanya. Bapak Presiden juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas upaya kita semua dan kerja keras tim gabungan, baik itu dari BNN, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Polri yang telah berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau ini. Keberhasilan ini adalah sebagai bukti nyata komitmen dari pemerintah untuk terus melakukan perang melawan narkoba. Oleh karenanya, saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan pada hari ini dan berkomitmen untuk menolak ancaman narkoba yang semakin masif ke generasi penerus kita. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, narkoba adalah ancaman nyata yang kita hadapi saat ini dan ke depan. Data di Indonesia menunjukkan ada 3 juta warga pengguna narkoba di Indonesia. Peredaran narkoba yang masuk melalui jalur laut, jalur udara, dan darat, bahkan dikendalikan dari balik jeruji lapas, lembaga pemasyarakatan kita. Oleh karenanya, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, meminta dan menugaskan kepada kita semua bahwa Indonesia ini harus bisa menjadi killing ground bagi para bandar dan jaringan narkoba. Penegakan hukum dan penindakan terhadap bandar harus semakin masif dan tegas, termasuk pendekatan edukasi sejak dini kepada generasi muda kita. Nah, untuk itulah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba sebagai instrumen yang sangat strategis untuk meningkatkan pada aspek koordinasi, sinergi, dan kemampuan pemerintah dalam hal ini melalui kolaborasi kementerian lembaga yang terkait agar semakin efektif di dalam mendukung perang kita terhadap narkoba secara menyeluruh. Sejak Des ini dibentuk, mulai tanggal 4 November tahun 2024, telah menangani 22.481 kasus dengan total 24.416 tersangka. Dari jumlah tersebut, 4.906 orang juga telah dikembalikan ke jalur rehabilitasi. Adapun total nilai barang bukti narkotika yang disita telah mencapai kurang lebih 6,6 triliun rupiah. Jika dikonversikan, upaya-upaya ini telah berhasil menyelamatkan lebih dari 34 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Des Pemberantasan Narkoba ini telah menjadi wadah sinergi dan penguatan kolaborasi koordinasi kementerian lembaga terkait
di dalam memperkuat aspek-aspek pengawasan, penindakan, sehingga memiliki daya deteksi, daya pantau, dan daya pukul yang semakin kuat di dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di jalur-jalur merah penyelundupan narkoba, baik itu perbatasan laut, perbatasan darat, pelabuhan kecil, kawasan rawan lainnya. Setidaknya terdapat 10 titik kawasan yang menjadi prioritas pengawasan DES, yaitu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Kepri, Jambi, dan Sumatera Selatan. 4 wilayah lainnya adalah di Kalimantan, baik itu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pantai sisi barat Sulawesi. Dengan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi yang semakin solid, kita tegaskan komitmen pemerintah dan komitmen nasional di dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba. Hadirin sekalian yang saya hormati, TNI Angkatan Laut telah membuktikan prestasinya dengan menggagalkan penyelundupan sebesar 1.905 kg narkotika. Kemudian tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai juga telah mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu sebesar kurang lebih 2 ton, yang barang buktinya akan kita musnahkan pada hari ini. Apa yang hari ini dimusnahkan adalah merupakan hasil kerja bersama, hasil kerja panjang, secara senyap, dan kerja berani dari pihak-pihak terkait yang telah saya sampaikan tadi. Oleh karenanya, Pak Presiden sangat mengapresiasi, memberikan penghargaan dan kebanggaan tersendiri kepada mereka-mereka yang telah memberikan jasa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak pada semuanya untuk menjadikan momen pada hari ini mendapat panggilan untuk menyatukan kekuatan dan langkah di dalam memerangi narkoba di negara kita. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa meridhoi seluruh langkah kita dan upaya kita pada hari ini, dan menjadikan momentum kali ini sebagai bagian dari langkah besar kita berikutnya di dalam menjaga masa depan generasi bangsa dan dari ancaman narkoba demi keselamatan dan kelangsungan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah memberikan sambutan begitu sangat luar biasa, membentuk tetap sinergi di antara seluruh stakeholder negara ini untuk selalu memberantas narkoba. Betul sekali. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan yang akan langsung dijawab pastinya, dan kita akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Tiga Jadi dari silakan tim media. langsung memperkenalkan diri dan menyebutkan dari media mananya. Untuk teman-teman IO bisa bantu, oke, baik. Selamat siang Pak Menko dan jajaran. Izin memperkenalkan diri, saya Walda dari Antara Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pertama, ini kan tangkapan 2 ton dan sebelumnya 2 ton sudah dilakukan beberapa hari yang lalu Pak ya. Dan euforianya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, ini bagaimana cara Des pemberantasan narkoba agar tidak terlalu lama tenggelam dalam euforia ini dan terus melakukan pengawasan yang ketat supaya konsisten Pak, tidak hanya hangat di saat momentum ini saja. Itu pertama. Kedua, ini kan beberapa ton yang sudah berhasil digagalkan di laut Pak. Asumsinya mungkin sudah pernah ada yang masuk dan sudah menyebar gitu di sana. Nah, pengejaran untuk barang-barang yang sudah terlanjur masuk dan menyebar di masyarakat ini seperti apa Pak? Supaya
bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, mungkin dari jajaran BNN dan Pak Menko Polhukam. Itu kedua. Yang ketiga Pak, ini untuk Pak Kasal, ini kan memang dari kemarin Lanal-Lanal berprestasi sudah banyak melakukan pencegahan Pak ya, dari narkoba, pasir timah dan sebagainya. Dan di satu sisi kan sekarang lagi ada kegiatan Indo Defense nih Pak di Jakarta. Nah, apakah ada rencana dari Pak Kasal sendiri untuk memperkuat lanal-lanal yang ada di wilayah dengan alutsista baru, dengan alat-alat baru yang akan dibeli dalam momentum Indo Defense ini supaya pengawasan di perbatasan itu bisa lebih kuat gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima Terima kasih, teman-teman pertanyaan kita yang dari luar Antara. biasa, Tepuk ya. tangannya dulu dong atas pertanyaannya. Oke, Kita jawab dulu mungkin ya, baru pertanyaan selanjutnya. atau Iya. Kita jawab dulu ya. silakan Bapak Menko. Oh, langsung aja. Oke, satu lagi. Tadi sebelah, nah itu Ujung. yang sebelah ujung, tolong. Tadi sudah Ujung. dari tadi. Ya, pakai ujung sana, ujung kiri. Iya, yang pakai topi luar. Iya. Nah, ini sudah dari tadi. Gantian ya, satu-satu ya. Silakan. Terima kasih jajaran pejabat Indonesia yang sudah hadir saat ini di Kota Batam, Kepulauan Riau. Perkenalkan, nama saya Gopok dari media daring Berita Nusantara News, sekaligus pegiat media sosial Kepulauan Riau. Yang pertama untuk Kepala BNN RI Pak, pertanyaan saya Pak, yang sudah diberikan penghargaan kenaikan pangkat yang sebelumnya zaman Pak Jokowi presiden ketika itu ada pin emas kepada pasukan-pasukan penyelamat bangsa ini, penindakan narkoba. Selain kenaikan pangkat, pin emas apa diserahkan nanti Pak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, apakah sudah dipastikan sabu 2 ton ini, karena tadi Bapak sampaikan ada 2 tempat di Engkubutri sebagian dan satu di mana itu Pak? Di Punggur. Kita nggak tahu Pak, apakah ada di sana disaksikan masyarakat juga sama pihak Forkopimda dari kecamatan sampai jajaran pejabat publik Republik ini Pak? Apa disaksikan jurnalis juga Pak? Gitu Pak. Yang ketiga Pak, kemarin saya baca berita Pak, kalau pemusnahan di Engkubutri ini Pak akan dihadirkan artis-artis nasional Pak. Tapi saya datang tadi pagi karena saya semangat ada artis. Saya sedikit kecewa Pak, gitu Pak. Izin boleh dijelaskan sedikit Pak, apa kendala kehadiran artis tidak datang di Engkubutri Pak? Karena euforia seminggu ini masyarakat Batam menunggu artis itu tadi Pak. Saya beberapa wawancara tadi dari yang hadir warga dari Sagulung Pak, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kalau mereka hadir di sini karena mau artis Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Edwin dari Kompas TV. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak, terutama di sini Pak Menko Polhukam beserta jajaran yang telah memaparkan kronologi. Nah, ada beberapa yang mungkin menarik untuk diketahui oleh publik. Yang pertama terkait yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNN, upaya DES dari penegakan dan juga pengungkapan narkoba di Kemenko Polhukam ini bagaimana cara untuk terus meningkatkan kepercayaan publik, karena pastinya dengan penangkapan sejumlah 2 ton ini menimbulkan pertanyaan seperti itu, apakah ini merupakan temuan yang ditumpuk atau seperti apa teknisnya. Lalu kepada Bapak Kasal,
Pak, ini terkait dengan yang tadi Bapak sebutkan, ada temuan di beberapa daerah lainnya seperti di Tanjung Balai, Asahan, lalu Pontianak, dan Ketapang, dan lain-lain. Boleh dijelaskan Bapak berapa saja dan apakah ini termasuk dari 2 ton ini? Dan yang terakhir mungkin sejalan dengan asta-cita dari Presiden Prabowo untuk terus menindak kejahatan narkotika ini, apa langkah prevensi yang bukan hanya antisipasi seperti itu, yang bentuknya mitigasi yang dilakukan oleh Kemenko Polkam dengan stakeholder lainnya. Terima kasih, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih dari Kompas TV. Kami persilakan Bapak Menko, Bapak Kapolda dan Kepala BNN untuk bisa menjawab. Rekan-rekan media sekalian, sebagai gambaran bahwa sejak DES ini dibentuk pada tanggal 4 November tahun 2024, maka DES telah berhasil menangani lebih dari 22.481 kasus dengan 24.616 tersangka. Ada peningkatan jumlah yang sangat signifikan sejak pembentukan DES ini, kurang lebih 64%. Apabila dikaitkan dengan hasil hari ini, dari sejarah pengungkapan kasus narkoba, barang bukti yang berhasil disita, maka hasil dari penindakan 2 tempat, itu kalau kita total hampir kurang lebih 4 ton, yang khusus hari ini 2 ton, itu hasil yang terbesar dalam sejarah pengungkapan di negara Indonesia. Oleh karena kita perlu memberikan apresiasi, penghargaan kepada DES dengan ujung tombak dari BNN, kemudian TNI Angkatan Laut, termasuk Bea Cukai dan juga Polri. Terkait dengan pertanyaan bagaimana cara DES agar tidak terlalu lama prosesnya dan pengawasan yang ketat begitu. Tadi dari Antara yang menanyakan bahwa DES narkoba ini di samping untuk dibentuk untuk memperkuat kolaborasi, koordinasi maupun sinergi, sehingga mempunyai daya pantau atau deteksi yang kuat, daya pukul yang kuat, daya tindak yang kuat terhadap perang kita kepada narkoba. Nah, oleh karenanya DES Narkoba di samping itu juga melakukan penguatan terhadap pengelolaan nasional untuk mensinkronkan operasi lintas instansi dan menutup celah-celah kekurangan atau kelemahan selama ini, khususnya di bidang regulasi dan prosedur. DES juga menggerakkan kekuatan-kekuatan lintas sektoral dalam waktu yang singkat, misalnya dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu ini di Karimun, sehingga koordinasi antara kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya, ini responnya semakin cepat. Buktinya TNI Angkatan Laut memberikan dukungan semakin cepat, BNN, Bea Cukai, dan Polri tanpa adanya tumbukan-tumbukan kewenangan-kewenangan. Sehingga fungsi DES ini berfungsi betul sebagai force multiplier agar setiap langkah di dalam penanganan ini lebih terukur, lebih terkoordinasi dengan baik, dan tentu berdampak baik itu nasional maupun internasional. Pertanyaan kedua, berapa ton yang berhasil, sebagaimana agar bisa diberantas sampai dengan akar masalah. Upaya-upaya ini telah dilakukan. Kita memiliki kerjasama yang sangat kuat, baik itu di tingkat regional maupun internasional di dalam pemberantasan narkoba ini. Dan tentu ini akan terus kita optimalkan kerjasama. Yang seperti ini terbukti dari informasi-informasi yang kita peroleh dari berbagai negara. Ini terus masuk, baik itu pengiriman yang bersumber dari Golden Triangle maupun dari tempat-tempat yang lainnya.
Kemudian pertanyaan lainnya berikutnya dari Pak Kasal, silakan kalau ada tambahan. Terima kasih Bapak Menko. Untuk pertanyaan ketiga dari Antara terkait dengan keterkaitan adanya Indodefense saat ini, kemudian bagaimana untuk memperkuat alutsista maupun peralatan pengawasan di laut untuk Angkatan Laut. Saat ini TNI Angkatan Laut terus melaksanakan pengadaan kapal-kapal patroli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang paling penting adalah pengadaan dari galangan-galangan industri dalam negeri. Di Batam ini saja kita banyak membangun kapal-kapal patroli. Jadi dari putra-putri Batam yang telah berhasil membuat kapal-kapal patroli untuk TNI Angkatan Laut. Kemudian selain kapal-kapal, kita juga melaksanakan modernisasi terhadap Pusat Komando dan Pengendalian TNI Angkatan Laut, yaitu Puspodal, di mana kita bisa memonitor dari jarak jauh, yaitu melalui AIS (Automatic Identification System) maupun dari satelit imagery. Kita akan modernisasi seluruh Puspodal yang ada di seluruh armada. Armada RI, di Armada 1, di Armada 2, dan Armada 3. Nah, ini dengan adanya Indodefense kita melihat banyak negara-negara yang menawarkan sistem pengawasan surveillance, maritime surveillance ini dengan baik. Namun kita lebih memprioritaskan barang-barang dari dalam negeri. Apabila itu bisa dibangun dari dalam negeri, maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam mengupgrade peralatan tersebut. Itu yang kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana mensinergikan antara seluruh stakeholder kemaritiman untuk membentengi laut ini dari kemungkinan penyelundupan apa saja, termasuk narkoba yang paling berbahaya. Mungkin itu jawaban saya untuk Antara. Terima kasih. Siapa? Terima kasih Pak Bapak Menko. Saya akan menambahkan yang sudah dijawab oleh beliau. Untuk pertanyaan pertama dari Antara ini ada dua pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekaligus. Bagaimana akan menjaga konsistensi dan pengejaran yang sudah terlanjur. Atas arahan Bapak Menko Polkam lewat Des Pemberantasan Narkoba, kami terus melakukan operasi 1 kali 24 jam. Tolong dicatat, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan sepanjang tahun kami melakukan operasi. Dan itu langsung diarahkan oleh Bapak Menko dan diawasi langsung oleh Presiden kita. Dan kalau rekan-rekan melihat bagaimana hasil operasinya, mulai dari awal tahun lalu ketika dibuat DES itu kita sudah menangkap juga berbagai narkoba, jenis narkoba sudah lebih dari 4 ton kita tangkap. Tanggal 3 Maret kita pernah melakukan rilis ada 1,2 ton. Itu dilakukan oleh BNN dan di backup penuh oleh Bea Cukai. Kita operasi yang tidak terputus. Begitu juga di Mabes Polri melakukan hal yang sama. Kemudian yakinilah bahwa kita tidak akan berhenti untuk mengejar mereka sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang penghargaan? Perlu diketahui tentang PIN emas. PIN emas itu adalah otoritasnya Bapak Kapolri. Kebetulan BNN ini bagian dari, ada sebagian agen-agen BNN adalah anggota Polri yang terlibat di dalam operasi ini juga sebagian mereka anggota Polri, sehingga kami akan mengusulkan untuk mendapatkan PIN emas dari Bapak Kapolri, termasuk upaya mengusulkan untuk kenaikan pangkat dan penghargaan-penghargaan yang lain. Kami sendiri BNN memberikan piagam penghargaan kepada seluruh yang terlibat, baik itu BNN sendiri, Bea Cukai, dari Angkatan Laut, dan lain-lain. Dengan piagam penghargaan itu menjadi satu kredit poin buat teman-teman yang terlibat, supaya mereka ketika akan dilakukan pembinaan karier ini bisa diperhitungkan sebagai satu kredit poin. Kemudian yang berikut tentang pemusnahan.
Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan ada dua alat yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, namanya inseminator ini. Ini satunya adalah milik BNNP Riau, Kepulauan Riau, dan satu lagi adalah milik BNNP Riau Daratan. Mengapa kita membawa dua ini? Menambah satu lagi? Ini karena kapasitas daripada alat ini hanya bisa melakukan pembakaran kurang lebih 2 kg per 1 jam. Artinya kita membutuhkan lebih dari 20 hari kalau kita membakar di sini. Pak sahabat Gogok tadi ya yang bertanya. Lalu kenapa? Lalu kekhawatiran yang akan terjadi ketika barang ini digeser. Kita sudah membuat mekanisme. Kita akan menggeser di tempat pembakaran sampah yang sudah tersedia secara dibakar secara dengan teknologi pembakaran sampah hampir sama dengan alat ini, tapi dengan kapasitas yang lebih besar di tempat yang tadi saya sudah jelaskan tadi dalam presentasi saya. Dan kita siapkan akomodasi untuk para wartawan ikut, tokoh masyarakat yang ingin menyaksikan, dan tolong percayakan kepada kami serius betul untuk memusnahkan barang ini. Kemudian yang berikut tentang masalah artis. Mungkin Bapak tadi agak datang terlambat sedikit, karena tadi ada artis ibu kota tadi, Iwaka, yang bernyanyi tadi di panggung. Tadi memang kami tidak ada, kami di bandara menjemput Pak Menko. Dan kedua, MC ini adalah artis ibu kota yang selama ini memberikan menghibur para masyarakat seluruh Indonesia. Kemudian dari Kompas TV, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang narkoba. Sejak tadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, para wartawan, para tokoh masyarakat, siapapun yang punya kecintaan terhadap kemanusiaan. Ingat, siapapun yang punya kecintaan terhadap kemanusiaan, mari awasi kami, awasi negara ini. Kita memang meyakini betul bahwa kepercayaan publik itu menurun karena ada beberapa kasus, tapi lewat Des Pemberantasan Narkoba yang dibentuk oleh Bapak Menko sejak awal tahun, itu komitmen kita, dan kita tidak akan main-main karena Presiden telah memayungi kita dengan asta cita. Artinya siapapun yang terlibat, baik itu oknum, kita akan lindas. Tolong percayakan kepada saya, betul saya sampaikan. Karena payung besarnya adalah asta cita dan Bapak Menko lewat Des. Kami sepakat untuk melindas siapapun yang terlibat di belakang barang haram ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon izin Bapak Menko, kami menjawab pertanyaan dari Kompas TV terkait dengan hasil tangkapan lainnya. Jadi hasil tangkapan lainnya ini tidak termasuk yang 2 ton ini. Di Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan sabu-sabu dengan berat 4,5 kg bernilai 6,4 miliar. Kemudian menyelamatkan 20, ini kalau dihitung sekitar 22.000 jiwa dari bahaya narkoba, dimusnahkan juga pada saat yang nanti akan bersamaan. Kemudian di Lanal Dumai juga berhasil mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 48,5 kg. Nah, ini juga bernilai sekitar 72,180 miliar. Ini kerjasama juga dengan Polri di wilayahnya. Kemudian di Pontianak telah berhasil mengamankan 22 poli Balpres. Kemudian di Kota Baru telah berhasil mengamankan 31.600 rokok tanpa cukai dan akan dimusnahkan juga pada waktu yang sama. Di Lanal Ketapang di Kalimantan juga telah berhasil mengamankan 11,1 ton bawang ilegal, 11,1 ton.
dan akan juga dimusnahkan pada hari ini juga. Selain itu juga di Lantamal 9 Ambon merupakan hasil Satgas Intelmat dalam bentuk penggalangan mencegah potensi adanya penyalahgunaan senjata amunisi sisa konflik 27 buah, kemudian dengan peluru 6.342 butir dan granat tangan sebanyak 20 buah dan beberapa gas air mata serta 3 buah magazin. Ini yang berhasil dalam minggu ini. Dalam minggu-minggu sebelumnya juga sudah, dan ini semua berkat kerjasama antar intelijen dari seluruh aparat, baik TNI, Polri, yang semuanya di bawah koordinasi dari Des Pemberantasan Narkoba dari Kemenko Polhukam. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Kasal dan Kepala BNN. Rekan-rekan media sekalian, saya akan menambahkan atas beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Kasal maupun Kepala BNN dari beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang langkah-langkah perkuatan alat-alat baru agar pengawasannya semakin kuat, bahwa upaya-upaya penebalan pasukan untuk pengamanan jalur laut di Kepri ini sudah dan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, KKP dan sebagainya dalam bentuk peningkatan armada, patroli secara intensif dan operasi intelijen secara terpadu. Pengungkapan kali ini adalah merupakan salah satu hasil dari operasi bersama yang telah dilakukan sejalan dengan arahan Bapak Presiden dan program prioritas Bapak Presiden Astacita. Sebagaimana ditanyakan tadi, upaya-upaya kolaborasi ini akan terus diperkuat untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita dari ancaman narkoba. Apresiasi terhadap anggota yang berprestasi, Bapak Presiden sudah memerintahkan berikan penghargaan yang terbaik kepada anggota-anggota yang telah mengungkap kasus ini. Ada berupa kenaikan pangkat luar biasa, ada juga nanti secara simbolis kita serahkan beberapa penghargaan kepada 10 perwakilan dari semua institusi yang terlibat. Masalah artis tadi sudah dijelaskan. Kalau artis rasanya banyak ya di sini. MC ini artis juga, dua-duanya. Kalau mantan artis banyak. Pak Martinus ini mantan. Pak Kasal juga mantan artis. Rasanya artis yang hadir juga nggak masalah. Artis lokal silakan Pak Martinus kalau mau dilibatkan untuk membantu ekonomi lokal agar bisa berputar. Gitu. Nggak ada yang salah. Gitu. Dari Kompas TV, bagaimana cara untuk terus menjaga kepercayaan publik? Bahwa langkah-langkah pengungkapan dan pemusnahan barang bukti pada kali ini itu sebagai salah satu bukti nyata dari komitmen pemerintah pada masyarakat untuk menunjukkan respon yang sangat cepat dari pemerintah melalui Des Pemberantasan Narkoba, dalam hal ini BNN, TNI Angkatan Laut, kemudian Bea Cukai dalam memberantas peredaran narkoba. Des akan terus menjadi wadah penguatan kolaborasi, sinergi maupun juga koordinasi lintas kementerian dan instansi termasuk stakeholder lainnya dalam melakukan penguatan-penguatan deteksi, kemudian pengawasan, termasuk juga penindakan. Terakhir, terhadap pertanyaan apakah 2 ton ini termasuk penangkapan dari wilayah lain, saya jelaskan dan saya tambahkan penjelasan bahwa untuk penangkapan khusus yang ada di wilayah Kepri, bahwa hasil yang ada ini adalah khusus dari 2 kali kasus penangkapan yang ada di Kepri, yaitu yang pertama pada hasil pada tanggal 20 Mei tahun 2025 yang lalu, TNI AL telah memusnahkan barang bukti setelah berhasil mengagalkan penyelundupan sebesar 1.905 kg narkotika.
pada tanggal 26 Mei yang lalu, tim gabungan yang terdiri dari BNN, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Polri juga telah mampu mengungkap dan memusnahkan yang akan dimusnahkan pada hari ini sebesar barang bukti sebesar 2 ton. Rekan-rekan media sekalian, saya rasa cukup penjelasan dari DS Pemberantasan Narkoba pada hari ini. Intinya bahwa Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kita semua untuk fokus dan menjadi prioritas. Indonesia harus bisa menjadi daerah killing ground narkotika. Oleh karenanya, Kepala BNN sudah mencanangkan perang terhadap narkotika. Mohon kali ini sebagai pesan kita pada seluruh stakeholder dan masyarakat dan media, sangat penting untuk memberikan dukungan, utamanya dalam wujud informasi-informasi penting terkait narkoba di lingkungannya masing-masing kepada kita. Sekian dan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya saat meriah. Terima kasih Bapak Menko, Bapak Kasal, dan juga Kepala BNN yang telah memberikan jawaban secara gamblang. Dan